Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Arwandi dengan NIM 18000-18075 PKPL kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi pemesanan jasa foto berbasis web sebagai tugas akhir saya. Teman-teman dapat mengakses website ini di http://digitalprinting.apz.com/. Yang pertama di sini ada test driven development. Dengan langkah pengujiannya, yang pertama itu mempersiapkan unit berupa kode, fungsi, metode, prosedur, modul atau objek tersendiri. Kemudian melakukan pengujian pada kode, fungsi, prosedur, modul atau objek tersendiri yang kita gunakan untuk melakukan unit test software pembantu. Kemudian kita akan mendapatkan hasil testing setelah melakukan unit test pada kode, metode, prosedur atau objek tersendiri yang kita gunakan. Nah, kemudian hasil dari unit test yang diujikan akan mengetahui apakah function yang kita kerjakan itu memiliki keunggulan atau tidak. Jika terjadi kegagalan, maka function itu harus diperbaiki. Untuk pengujiannya itu ada functional testing, interface testing, performance testing, usability testing, compatibility testing, dan security testing. Nah, untuk hasil pengujiannya itu tes yang dilakukan juga berhasil. Function yang itu tidak mengalami kegagalan ya yang saya kerjakan. Mungkin ada beberapa function itu tuh kayak mungkin tidak sesuai ininya, tapi masih berfungsi dengan baik. Nah, untuk pengujian sistemnya di sini, yang pertama itu untuk sistem loginnya. Di sini memasukkan username dan password. Nah, untuk administratornya sendiri di sini sudah di setting default ya. Jadi tidak bisa diganti-ganti kecuali dari scriptnya itu yang diganti. Kemudian jika berhasil, maka akan langsung masuk ke dashboard admin. Nah, ini untuk pengujian sistem admin. Ini selamat datang admin. Nah, kemudian di sini bisa untuk melakukan menambah paket untuk jasa foto, kemudian melihat data pelanggan, data galeri, data pemesanan, dan laporannya. Nah, ini kalau yang ini contoh untuk paket foto yang dapat dilihat oleh user. Jadi user bisa langsung melihat beberapa paket, kemudian klik booking. Berikutnya adalah pengujian fungsional. Proses pengujian terhadap fungsi atau fitur spesifik sebuah software. Di sini melakukan pengujian apakah software mampu melakukan login dengan lancar menggunakan password, email, username masing-masing. Kemudian apakah komponen-komponen itu berfungsi dengan baik. Nah, di sini pengujian menggunakan kuesioner. Nah, kemudian ada accepted kriterianya. User dapat melakukan login, user dapat melakukan register, melakukan pemesanan, mencetak stroke, melakukan logout, dapat memilih paket pemesanan, dapat memilih data pemesanan, kemudian user dapat memilih tanggal pemesanannya. Nah, kemudian di sini ada expert resultnya, itu berhasil login, register, nah berhasil. Untuk detailnya hampir sama sih. Nah, kemudian ini untuk dari kuesionernya, dari 8 pertanyaan tadi itu jawabannya sendiri dikategorikan menjadi 5 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ini, dan dari responden itu menjawab di 4 dan 5 kebanyakan, sehingga dibuat presentasinya menjadi persen. Nah, seperti ini, yang memilih 4 1, sedangkan yang memilih 5 itu ada 4. Jadi yang 4 ini menjadi 80% dan yang 1 ini menjadi 20%. Seperti itu untuk semuanya. Kemudian dibuatkan hasil perhitungan sehingga didapatkan hasil seperti ini. Untuk 4 ada 1, untuk 5 ada 20. Nah, di sini memiliki total ya. Login dapat 21, terus register 22. Nah, itu ada semua untuk poin-poinnya itu. Kemudian ini dari hasil pengujiannya ini pada pertanyaan ke-1. Nah, di sini totalnya
mendapatkan 21 nih, total dari sini 21 login. 21 ini bagi 5 menghasilkan 4,2. Kemudian dibuat presentasi nilainya dari 4,2 dibagi 5 dikali 100 sehingga mendapatkan 84%. Nah, dari semua pertanyaan itu sama dibagi 5, kemudian hasilnya itu dibuat presentasinya. Nah, kemudian ini sistem integration testingnya. Pengujian ini terdapat beberapa metode ya, seperti black box, white box, gray box tuh. Nah, tapi kebanyakan tuh para penguji tuh makanya tuh pengujian dengan metode black box karena mungkin yang paling mudah dilakukan dan paling cepat ya. Nah, pengujian ini dilakukan pada halaman awal di mana harus memasukkan username dan password default yang telah dibuat. Nah, di sini ada administrator yang tadi ya, seperti yang tadi ini, username dan passwordnya dimasukkan. Jika benar, maka akan langsung masuk ke halaman adminnya. Tapi jika salah, maka akan keluar alertnya atau pemberitahuan seperti ini, username atau password salah. Nah, jadi untuk username dan passwordnya ini harus sesuai yang telah didaftarkan. Nah, di sini kemudian ada proses read data barang. Nah, ini untuk readnya hanya untuk melihat-lihat dari tampilan adminnya seperti ini. Jadi admin itu dapat melihat paket-paket foto apa saja itu yang ada di galeri dia. Nah, sedangkan untuk tampilan user itu seperti ini, dimana bisa langsung booking nih ya kalau mau melakukan pesanan, tapi harus login dulu. Kemudian ini proses create data barang di admin. Nah, ini ada di data paket nih. Jadi harus masukkan nama paketnya, kemudian harganya, deskripsi, dan menambahkan foto produknya atau foto untuk tampilan awal paketnya. Nah, kemudian ada proses update data barang. Nah, di sini untuk proses update ini yang sudah ada, tapi misalnya untuk harganya naik, jadi harganya ini bisa diubah, kemudian deskripsinya bisa diubah, dan fotonya juga bisa diubah. Nah, nanti jika sudah selesai diubah, maka klik tombol ubah ini yang warna biru ini, maka akan berubah untuk detail dan segala macamnya. Kemudian ini ada proses delete data barang. Nah, untuk delete itu sama sih semua, jadi tinggal klik button hapus ini, maka otomatis untuk paket ini akan terhapus. Kemudian ini di transaksinya ini untuk read-nya seperti ini, dapat melihat nomor order, nama pemesan, tanggal pemesanan, kemudian ada nama paketnya, kemudian ada statusnya di sini nih, ada status menunggu, selesai, ada lunas. Nah, ini untuk update-nya. Jadi dari ini tadi dari yang kita lihat tadi itu diklik detail oleh admin, akan seperti ini. Admin dapat mengubah statusnya dari menunggu, selesai, lunas, DP sesuai, atau menolak pesanan. Misalnya ada di jam yang sama di pesannya, jadi bisa ditolak oleh adminnya. Kemudian ada pengukuran mutu perangkat lunak. Di sini mengukur nilai-nilai correctness, reliability, efisiensi, dan integrity-nya. Ya, ini rumusnya sih. Nah, di sini ada pengukuran faktor correctness-nya. Kriteria completeness yaitu sebagai tercapai implementasi dari fungsi-fungsi yang diperlakukan secara penuh website, misalnya fotografi, beragam fitur, baik halaman admin maupun usernya. Nah, rata-rata pengujiannya itu 93,60%. Terus dari itu kriteria operability-nya itu digunakan untuk mengukur pengoperasian web pemesanan jasa foto ini, dimana menggunakan metode menggunakan pengukuran dengan skala Likert 5 dan 10 pertanyaan. Kelima skala itu diberi bobot dari 5 sampai 1 dengan bentuknya itu ada yang sangat setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, inilah bentuk pertanyaannya tuh ada 5 nih. Saya pikir saya sering menggunakan aplikasi pemesan jasa foto. Saya merasa pemesan jasa foto. Nah, ini diambil dari kuesioner yang telah dilakukan oleh 20 responden. Di sini saya langsung masukkan ke dalam tabel. Nah, ini 10 pertanyaannya, dan ini yang
yang paling bawah ini ada untuk jumlahnya ya, dari nilai 5, nilai 4, 3, 2, 1 itu ada semua nilainya. Kemudian total bobotnya itu menjadi 200. Oke, berikutnya, nah ini untuk penghitungan terakhirnya ya. Dari kategori sangat setuju tadi 5, setuju itu 4, netral 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1, mendapatkan masing-masing skor tuh 5, 4, 47, 49, 53, 23, dan 28. Kemudian untuk mencari total bobotnya ini, bobotnya itu dikali skor kategorinya, jadi 47 dikali 5 dapatnya 235. Nah begitu seterusnya. Kemudian jumlah total bobot, total bobotnya ini dari total bobotnya ini ditambahkan semua itu menghasilkan 664. Kemudian dari 664 ini dibagi 5 sehingga menghasilkan rata-ratanya 132. Dan dari 132 total bobotnya ini nih dicari lagi standar deviasinya, yaitu di sini saya mendapatkan 90. Berdasarkan perhitungan kategori itu, dari kategori ini dengan masing-masing bobotnya itu dapatkan operability-nya dengan rata-rata skornya adalah 132. Jumlah opsinya itu ada 5. 132 dibagi 5 menghasilkan 26,4. Kemudian standar deviasinya itu 90 ya, dimasukin dibagi 5 menghasilkan 18. Jadi nilai operability-nya itu yaitu 26,4 ditambah 18. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa pengguna itu setuju akan kemudahan operability website pemesanan jasa foto ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya presentasikan kali ini. Jika ada kekurangan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.